Selamat datang kembali di hari ke-15, CD ke-15. Bagaimana menciptakan masa depan yang indah. Hari ini adalah tentang goal setting. Ketika saya ngomong tentang goal setting, banyak sekali orang ngomong, Pak, itu kan sudah sering. Betul sekali, di setiap seminar yang bagus, di setiap buku yang bagus, di setiap CD-CD audio yang bagus, untuk merubah hidup atau mencapai kesuksesan, mencapai kondisi keuangan yang lebih baik, lebih harmonis, lebih apapun, biasanya selalu ada satu sesi yang namanya goal setting. Kenapa? Karena goal setting adalah sangat-sangat penting. Tanpa Anda punya goal atau tujuan, hidup Anda seperti layang-layang yang putus. Anda mengembara kemana dan berhenti di tempat yang Anda tidak suka. Demikian juga di seminar saya, Life Revolution, Financial Revolution, biasanya ada satu yang namanya goal setting session. Ketika Anda sudah pernah ikut seminar saya atau mendengarkan CD saya yang lain tentang goal setting, Anda mungkin akan pengulangan. Tapi saran saya, ulangin dengan lebih efektif. Lakukan juga apa yang harus dilakukan CD ini. CD ini didesain supaya Anda take action sekarang juga, bukan setelah selesai mendengarkan CD. Karena banyak sekali orang ketika setelah selesai mendengarkan CD, dia tidak take action, akhirnya lupa. Ada yang tanya, Pak, gimana kalau saya sedang nyetir? Anda stop setirnya, kemudian Anda tulis lagi, atau Anda pada waktu pulang rumah, jadi saat ini juga Anda matikan CD-nya, pada waktu nanti di rumah baru Anda putar CD ini, sehingga Anda bisa melakukan seketika. Saya harus yakinkan Anda lagi, ketika Anda harus mengulangi setting goal, kenapa tidak? Lakukan dengan lebih efektif. Karena seringkali kita kena satu yang namanya hukum keakraban. Semakin akrab, seringkali kita tidak peduli lagi dan tidak perhatian detailnya. Kalau tidak percaya, mari saya tes. Kalau Anda sudah punya jam, di tangan Anda ada jam tangan, atau Anda punya jam dinding di rumah, saran saya adalah jam di tangan Anda. Sekarang please, tolong Anda tutup jam tangan Anda dengan tangan kanan, atau kalau jamnya di tangan kanan, Anda tutup pakai tangan kiri. Kemudian saya tanya sekarang, tolong dijawab, jam Anda itu jamnya pakai angka, atau pakai garis, atau pakai titik? Kalau pakai angka berarti ada angkanya 1, 2, 3, 4, 5. Dan kalau angka, saya tanya, angkanya adalah huruf Romawi atau angka Latin? Kemudian juga kalau ada angkanya, apakah semua ada angkanya atau ada jedanya? Misalnya yang nomor ganjil saja yang ada angkanya, yang nomor genap tidak. Atau yang nomor genap saja yang ganjil tidak. Tolong dijawab. 1, jawab silakan. Dan Anda ingat-ingat sendiri jawaban Anda. Kemudian yang kedua, saya tanya, di antara jamnya, menitnya tadi, itu garis-garis atau pakai titik-titik? Angka 1 ke angka 2, misalnya. Itu ada 5 garis. Nah, 5 garis ini berupa garis strip-strip atau berupa titik-titik. Atau berupa apa yang menurut Anda itu adalah jam Anda. Kemudian saya tanya lagi. Jarum jamnya. Sekarang saya tanya. Jarum jamnya ini apakah jarum jam yang hanya lurus hitam gitu saja? Atau ada warna lain di jarum jamnya? Dan jarum di menit dan jarum jam, apakah bentuknya ujungnya lancip atau kotak atau bulat? Dan kalau lancip, di ujungnya, misalnya jamnya tadi menunjuk ke arah jam 6, atau menitnya di angka 6, sekarang pertanyaan saya, bentuknya apakah seperti dasi, berarti bawahnya lebih besar dan kemudian lancip, atau hanya lurus biasa baru lancip? Tolong dijawab. Oke, sekarang tolong dibuka, dilihat, lihat jam Anda. Apa yang terjadi? Benarkah? Apa yang Anda saksikan di jamnya? Atau masih beda? Kalau Anda benar, Anda termasuk orang yang jarang. Rata-rata orang tidak perhatian. Jangan khawatir, jangan berkecil hati. Karena pertama kali saya ditanya, juga saya tidak tahu jam saya isinya apa. Nah, karena apa? Karena dalam hal ini kita seringkali hukum keakraban. Kita akrab lama-lama tidak peduli. Kita hanya berdasarkan persepsi saya. Saya sudah tahu. Ternyata belum tahu. Kita lihat sehari 5 kali, sehari 10 kali. Tetapi kita tidak tahu isinya. Sungguh-sungguh sangat menarik. Nah, untuk itu, mari kita lakukan goal setting yang kita lakukan sekarang ini. Teknik goal setting ini bagaimana? 1, goal harus tertulis.
Yang kedua, harus spesifik. Yang ketiga, harus dalam kata-kata yang positif. Tertulis. Kenapa harus tertulis? Saya baca artikel di Yale University di tahun 1954. Mereka melakukan penelitian. Siapa yang sudah mempunyai goal yang tertulis dan rencana kerjanya? Ternyata hanya ada 3% orang yang menulis goalnya dan rencana kerjanya. 97% mereka tidak pernah menulis goalnya ataupun apalagi rencana kerjanya. 20 tahun berlanjut, ketika di tahun 1974, ketika dilakukan penelitian ulang, di total semua kekayaannya, dari 97% orang yang tidak menulis goalnya ini, dibandingkan dengan 3% yang sudah menulis goalnya, ternyata yang 3% ini kekayaan totalnya lebih besar dibanding 97% di jumlah semua. Wow, sejak saat itu, saya dengan damai sejahtera memutuskan untuk menulis goal saya. Ketika saya kepingin menjadi mahasiswa teladan, saya tulis goal saya. Ketika saya kepingin menjadi juara lomba karya tulis ilmiah sampai tingkat nasional, saya tulis goal saya. Dan saya imani, saya amini, saya ucapkan terima kasih Tuhan. Dan saya buat alasan sangat kuat dan kemudian saya belajar dari orang-orang yang sudah berhasil atau lebih berhasil di bidang yang saya inginkan. Kemudian juga pada waktu saya masuk bekerja di sebuah bank, saya menulis goal bahwa dalam waktu 6 tahun, Tung Desembaringin sudah menjadi pemimpin cabang utama. Wow, dalam waktu 5 tahun sudah gitu ya. Pada waktu itu, dalam waktu 3 tahun saya sudah diangkat sebagai wakil pemimpin cabang utama. Dan kemudian pada waktu pindahan sebagai pemimpin cabang utama, saya bongkar-bongkar lemari saya. Kemudian saya lihat ada kertas kecil yang nyelip, kertas memo. Saya lihat di situ ada goal yang tertulis, Tung Desembaringin dengan senang hati. Dalam waktu 2 tahun sejak tanggal yang saya tulis saat itu, sudah menjadi pemimpin cabang utama. Wow, saya kaget. Wow, sekarang saya sudah jadi pemimpin cabang utama. Kemudian di situ saya tulis lagi di bawahnya. Dan mencapai ada 2 hal yang terbaik. Karena Tung Desembaringin sudah menjadi wakil pemimpin. Wow, ternyata ada 4 yang menjadi yang terbaik, bukan hanya 2 cabang saya. Saya sangat-sangat amazing ketika saya lihat goal saya. Dan kemudian saya sering kali tulis goal-goal saya kepingin punya income berapa, saya kantongin goal saya tadi. Dan pada waktu sempat, misalnya istri saya waktu itu tahu, waktu beresin di baju saya, gitu ada goal yang tertulis, kemudian dia lihat goal income saya, dia sering kali ketawa. Mana bisa? Nah terserah, kalau ada orang yang ngomong mana bisa, Anda silakan, Anda mau menyalahkan boleh, Anda boleh tertekan boleh, atau Anda memberi arti bahwa Anda tertantang. Saya memberi arti bahwa saya tertantang. Ketika akhirnya saya bisa mendapatkan income tersebut, saya tunjukkan kepada istri saya, bisa kan? Dia bilang, wow, hebat ya, ditulis itu aja bisa ya. Waktu itu dia tidak mempunyai ide apapun, dan kemudian pada waktu saya berangkat di seminarnya Anthony Robbins di Hawaii, life mastery-nya dia, itu life mastery terakhir yang dikondak oleh Anthony Robbins pribadi. Waktu itu 911 happen, dari tanggal 11 September tahun 2001, waktu World Trade Center ambruk, ditabrak pesawat pada waktu itu. Nah pada waktu saya pulang di sana, waktu saya berangkat di sana, saya tidak punya kerjaan, punya utang iya, rumah belum punya, tanah sudah dijual, digadaikan untuk ikut seminar. Ini yang namanya berdaya. Berdaya itu tidak pakai alasan, tapi take action menuju apa yang kita impikan. Kalau menurut rencana kita bahwa itu adalah memungkinkan kita untuk merubah hidup, ya kita jalanin. Tapi begitu pulang, saya belajar tentang goal setting. Saya tulis besar-besar di papan tulis di kamar saya, di whiteboard. Kemudian saya tulis 0-nya 8 saat itu. Dan kemudian ketika istri saya membaca, dan dia tahu persis bahwa saya dalam kondisi nganggur saat itu, tidak punya pekerjaan, istri saya malah tanya kepada saya, mana bisa, nganggur aja gaya. Terserah, apapun yang dalam hidup ini, terserah Anda yang memberi arti. Anda boleh tertekan, benci sama istri Anda, ataupun mungkin merasa jadi loyo, atau Anda boleh milih sebagai satu orang yang tertantang. Saya milih bahwa saya tertantang untuk membuktikan. Dan ketika itu langsung saya take action. Oktober saya buka satu perusahaan, Desember saya buka satu perusahaan lagi di tahun 2001, Januari tahun 2002, dua-duanya tutup. Aha, betul, tidak mudah. Sekali lagi saya senang kata-kata tidak mudah karena tidaknya seringkali diabaikan jadi mudah. Otak bawah sadar kita tidak mengenal kata tidak gitu ya. Tidak mudah, yes, tapi saya terus take action. Tapi ketika itu di bulan Agustus, apa yang saya impikan ternyata sudah terkabul. Saya tunjukkan kepada istri saya, nih bisa kan?
Kemudian istri saya, oh jadi gitu bisa ya? Jadi hanya ditulis di papan aja bisa? Mari kita hapus, kita ganti yang lebih besar. Exactly, you right, saya bilang gitu. Oke, kita selalu setting goal dan hasilnya sangat-sangat fantastik dalam hidup ini. Salah satu contoh ketika saya baca ulang dan saya dengarkan CD audio dari Anthony Robbins juga, dan kemudian saya baca bukunya dan baca buku orang lain. Di tahun 1999 saya pernah menulis 101 goal saya. Saya pengen menjadi apa, pengen pergi kemana, pengen melakukan apa, pengen punya apa, ingin berteman dengan siapa, belajar apa. Saya tulis banyak sekali, 101 keinginan saya. Ini terinspirasi dari satu buku yang saya baca. Ada satu orang yang mempunyai 101 goal. Orang tadi pada waktu dia umur 14, dia mendengarkan neneknya umur 80 lebih sedang ngomong-ngomong dengan neneknya yang lain. Kemudian neneknya ini berkeluh kesah. Aduh, kalau saya masih muda, saya akan melakukan ini. Tapi terlanjur ya, kita sudah tua, tidak punya tenaga untuk bisa melakukan. Sejak saat itu, anak muda ini menulis 101 goalnya dia. Pada waktu dia sekitar umur 49, lebih dari 80% goalnya sudah dia lakukan. Goalnya dia termasuk membaca kitab suci. Ternyata dia sudah selesai bukan hanya sekali, tapi 5 kali. Kemudian pergi ke sungai Amazon, mengembara di sana juga, naik gunung-gunung yang tertinggi. Terus kemudian ketika dia selesai dan dia menulis begitu banyaknya artikel dan petualangannya dia, seringkali orang tanya, kenapa kok Anda melakukan ini semua? Dia bilang, hidup saya sekali, saya tidak ingin pada waktu berlalu, saya menyesal. Menyesal cuma ada 2. Satu menyesal karena melakukan sesuatu hal. Yang kedua adalah menyesal karena belum melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal. Dan ternyata penyesalan yang paling dalam bukan karena melakukan suatu hal, tapi karena tidak melakukan suatu hal. Itulah 80% penyesalan kita, karena kita tidak melakukan ini, tidak melakukan itu yang kita inginkan, tidak mencapai yang kita inginkan, tidak menjadi yang kita inginkan, tidak belajar yang kita mau belajar. Life is so beautiful. Kenapa tidak? Kita nikmatin, dan kita terus belajar menjadi lebih baik, dan mencapai apa yang kita inginkan. Salah satu contoh goal saya pada waktu itu, waktu saya nonton film, ada satu film bahwa ada pengobatan anak-anak autis dengan lumba-lumba, berenang dengan lumba-lumba. Filmnya itu dibuat di Hotel Hilton, Kona, Waikoloa, Hawaii, di Big Island-nya. Kemudian saya tulis goal saya, asik juga. Walaupun saya sehat walafiat bukan autis, tapi saya senang sekali kalau saya bisa berenang dengan lumba-lumba. Saya tulis, tong Desember ingin berenang dengan lumba-lumba dengan senang hati, begitu ya. Saya targetkan pada waktu itu 5 tahun. Yang menarik, 3 tahun kemudian ketika saya ikut seminar di Hawaii, tepat ternyata di hotelnya di Hilton, di Kona, di Waikoloa, Big Island-nya Hawaii. Ternyata mau berenang dengan lumba-lumba itu tidak mudah. Lumba-lumba adalah makhluk sensitif, dan pada waktu itu baru awal-awal dimulainya manusia boleh berenang dengan lumba-lumba. Ada programnya seperti itu. Dijatah hanya beberapa orang saja satu hari yang boleh berenang dengan lumba-lumba. Mau bayar pun tidak boleh. Mereka mau fair karena tamunya ribuan di Hawaii. Mereka undi. Pada waktu saya seminar selesainya seringkali jam 2 pagi. Kemudian jam 6 pagi harus berangkat. Saya setiap hari masukkan undian. Dan saya sendiri tidak tidur di Hilton. Kenapa? Karena waktu itu saya anggap mahal. Tentu saja sekarang sudah tidak, begitu ya. Nah, saya nginep di apartemen yang jauh dari hotel. Kerjasama dengan teman-teman, nyewa mobil diisi 5 orang, dan kemudian apartemennya diisi 5 orang juga, di-share supaya jauh lebih murah. Setiap pagi kita berangkat bareng, pulang bareng. Nah, di hari ke-8, hari terakhir untuk mendapatkan kesempatan tersebut, karena seminarnya sampai hanya 9 hari, saya sudah tidak pernah menang undiannya. Kemudian jam 2 malam kita pulang. Waktu jam 2 malam pulang, saya nyetir mobil. Pada saat saya nyetir mobil tengah jalan, saya ingat, saya belum masukin undian loh. Padahal besok kalau diundi, wah ini hari terakhir gimana? Kemudian kita balik dulu sebentar ya. Teman saya sudah malam, sudah malas. Jangan, nggak mau, kita harus balik. Pulang ke apartemen. Ya udah, saya pulang ke apartemen. Ya sudah, saya setir. Waktu itu makan waktu sekitar 30 menit sampai ke apartemen. Kemudian saya balik lagi 30 menit. Jam 3 saya masukkan undian. Kemudian balik lagi sampai setengah 4 pagi. Baru sampai ke apartemen. Saya tidur. Jam 6 sudah ada acara lagi. Berarti bangun jam 5.15, berangkat mandi, berangkat lagi. Wow, apa yang terjadi?
Hari terakhir saya dapat undian. Saya boleh berenang dengan lumba-lumba. Kalau saya tidak pernah men-setting goal bahwa saya harus berenang dengan lumba-lumba di Hilton, di Kona, Waikoloa, Hawaii, mungkin saya tidak peduli atau daya juang saya tidak seperti itu. Tapi ketika saya tulis goal, mendadak semuanya mengarah ke arah goal saya dan saya berhasil mencapai. Demikian juga banyak sekali goal-goal yang lain yang saya tulis dan terkabul adanya, termasuk goal-goal keuangan yang seperti saya ceritakan, kemudian juga goal mobil apa yang saya inginkan, terus kemudian seperti kendaraan helikopter yang dimana saya sekarang akses dan timeshare dengan sehingga mudah sekali untuk kemana-mana pakai helikopter, rumah yang saya idamkan, bahkan sebelum saya menikah pun pada waktu saya pernah menulis 4 halaman istri seperti apa yang saya inginkan, lumayan 70% terkabul. Hanya dalam hal ini ketika kita menulis, kemungkinan tercapainya akan jauh lebih besar. Sekali lagi, pengulangan adalah ibu dari semua keterampilan. Tugas hari ini, putar sekali lagi CD ini, sedemikian sehingga besok Anda termotivasi untuk membuat goal Anda, punya alasan sangat kuat untuk memutar goal Anda. Jadi tugasnya kali ini adalah putar ulang CD ini sekali lagi. Sampai ketemu besok di CD ke-16. Pasti bermanfaat. Saya Tong Desemaringin mengucapkan salam dahsyat. Informasi seminar atau pelatihan untuk meningkatkan motivasi, sales dan marketing perusahaan, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021 547 6677. 021 547 6677. 021 547 6677. Atau klik di www.dahsyat.com.